Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh pemirsa Asadia Channel dan Suara Asadia. Kembali lagi dalam program podcast Santri dan kita kedatangan tamu Ibu Husnul Fahimah. Terima kasih banyak, Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Husnul Fahimah ini adalah koordinator dalam penelitian moderasi beragama berbasis manuskrip di Sulawesi Selatan. Ya, mungkin yang pertama, Bu, tanpa basa-basi, saya sangat penasaran dengan penelitian ini. Kenapa ini yang diangkat sebagai penelitian untuk moderasi beragama? Ya, sebelumnya saya menyapa para pendengar Radio Suara Asadia dan pemirsa Asadia Channel dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Agama tentang moderasi beragama berbasis manuskrip di Sulawesi Selatan. Sebenarnya yang mendorong kami untuk penelitian yang pertama ini adalah mandat yang besar dari Kementerian Agama. Isu untuk moderasi beragama ini digaungkan terutama dalam program kerja Kementerian Agama 5 tahun terakhir ini. Itu isu yang mencuat itu adalah moderasi beragama. Di dalam muatan pesan moderasi keagamaan itu ada 7 sebenarnya yang menjadi pijakan nanti dalam penelitian kami. Yang pertama yaitu menjaga keselamatan jiwa, kemudian menjunjung tinggi keberadaan mulia, kemudian menghormati harkat martabat kemanusiaan. Kemudian yang keempat adalah memperkuat nilai moderat, kemudian menjunjung tinggi perdamaian, menghargai kemajemukan, dan yang terakhir menataati komitmen berbangsa. Saya kira nilai-nilai ini sebentar, yang ketujuh nilai ini yang ditarik, dan kita akan melacak beberapa manuskrip di Sulawesi Selatan dari beberapa kabupaten yang kami sasar. Yang untuk penelitian kali ini ada 10 kabupaten tempat penelitian dilakukan oleh tim lektur Hasanah dan manajemen organisasi. Ini melakukan penelitian tentang moderasi beragama berbasis manuskrip di 10 kabupaten, yaitu Kabupaten Wajo, kemudian Kota Parepare, ada Kabupaten Sinjai, kemudian Sidrap, ada Maros, Kabupaten Goa, kemudian Kabupaten Lu, dan semua ini menyasar tentang moderasi beragama di dalam manuskrip. Dan kalau kita lihat dari beberapa kabupaten yang tempat penelitian ini adalah kantong-kantong manuskrip. Kalau kita melihat lagi dari katalog yang telah diterbitkan oleh tim Pak Muhlis Paine yang kerjasama dengan For Foundation, itu yang pada tahun 90-an itu aktif sekali dilakukan mikrofilm pada saat itu. Dan kalau kita melihat ini mikrofilm khusus Sulawesi Selatan, dan hasilnya lebih 4.000 manuskrip ada di dalam mikrofilm tersebut. Dan siapa yang akan mengerjakan ini kalau bukan kita-kita dan generasi yang akan datang. Begitupun program Litbang Agama telah mendigitalisasi manuskrip keagamaan yang ada di kawasan timur. Itu mulai dari tahun 2008 itu sudah mulai aktif sampai tahun 2017 ini telah dilakukan digitalisasi manuskrip, dan hasilnya ini sudah kita dinikmati. Dan dari hasil kajian ini juga ada beberapa manuskrip yang telah kami digital itu menjadi bahan rujukan juga dalam penelitian ini. Dan kalau kita lihat manuskrip manuskrip itu adalah salah satu warisan intelektual leluhur kita dulu. Ini yang kaya sekali. Dan dari manuskrip saja, pengertian manuskrip adalah dari tulisan tangan orang-orang kita dulu, dan ini kaya dengan ilmu pengetahuan di dalamnya. Baik ilmu pengetahuan berupa keagamaan, kemudian tradisi dari kesusastraan, kemudian dari tarekat-tarekat, maupun dari segi arsitektur dan astrologi, kemudian tata cara kehidupan, itu semua diatur di dalam manuskrip. Dan tidak ketinggalan adalah sejarah.
Dan saya kira pesan-pesan di dalamnya ini sebenarnya adalah konteks masa lalu. Mereka berbicara apa yang terjadi pada konteks masa lalu, dan ini perlu kita gali. Isu untuk moderasi beragama ini adalah hal yang baru ya, digaungkan oleh Kementerian Agama, terutama mungkin tadi pada season pertama podcast ini dilakukan. Isu tentang moderasi beragama perspektif Kementerian Agama. Dari situ kita bisa melihat bahwa isu ini bukan isu baru. Isu ini sudah lama sebenarnya diterapkan oleh orang-orang tua kita di dalam manuskrip. Dan inilah kami coba melihat seperti tafsir tematik ya, mencocokkan apa betul di dalam beberapa manuskrip ini ada termuat muatan moderasi. Itu yang kami lakukan di dalam penelitian ini. Jadi kalau dari literasi atau manuskrip terdahulu, ketika mau dibawa sekarang untuk menjadikan sebagai bahan untuk moderasi beragama, apakah masih relevan begitu? Ya, untuk khusus untuk misalnya manuskrip ya, manuskrip yang dulu itu untuk diwariskan menarik masa kekinian, itu sangat bisa sekali dan sangat nyambung, karena sebenarnya manuskrip ini merupakan jembatan antara masa lalu dengan masa kekinian. Jadi ini adalah bridging antara keduanya untuk menyambungkan untuk menyambungkan orang tua kita terdahulu dengan generasi sekarang. Dan salah satu kajian yang saya lakukan terutama di Wajo, karena saya ditugaskan di Wajo dan korpus penelitian saya ada 2 manuskrip, yaitu manuskrip Lontara Sukuna Wajo dengan Lontara Akarungu Wajo. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang menjadi panduan misalnya dalam pembagian warisan sekarang, dalam berdialog untuk melakukan dialog ini sebagai jalan tengah. Kalau orang bilang berdiskusi atau bermusyawarah atau mapasilolongan ya, kalau kami menyebutnya istilah mapasilolongan, untuk mencapai titik tengah apa yang dilakukan itu sudah dipraktikkan orang-orang terdahulu dan itu termuat dalam manuskrip. Dan misalnya dalam hal pembagian warisan, orang Wajo sekarang mengenal bahwa Mabage Tunru, Mabage Sepe, padahal hal ini juga sudah dikenal pada zaman dulu. Atau beda yang ada juga itu yang bilang Majuju Makun Reye Malempa Burene. Ya, itu filosofi itu kan Majuju Makun Reye Malempa Burane itu diambil tata cara pembagian warisan dari ranah syariah ya, dari hukum syariah. Jadi ini hukum syariah yang mengatakan 2 bagian laki-laki, 1 perempuan, maka diadaptasikanlah menjadi Malempa Burane Majuju Makun Reye. Tetapi dalam tradisi Wajo itu sangat berbeda. Kalau kita kaji manuskrip itu sangat berbeda dalam soal pembagian warisan. Nanti bisa kita pelajari di dalamnya. Jadi ini sebenarnya pentingnya kita menggali nilai-nilai dan warisan orang-orang tua kita dulu sebagai legacy buat kita, bahwa ini adalah warisan yang luar biasa, ilmu pengetahuan yang luar biasa yang bisa kita warisi sampai sekarang. Mungkin secara ontologi kita tahu bahwa pembagian warisan seperti itu, misalnya sama rata ya antara laki-laki dan perempuan, tetapi landasannya kita tidak tahu dari mana sebenarnya asalnya. Saya kira itu masuk dalam kajian manuskrip. Tapi bisa lebih detail sedikit bagaimana tadi contohnya, bagaimana pembagian laki-laki dan perempuan dalam versi manuskrip supaya kita bisa lebih tahu. Ya, di dalam khusus untuk pembagian warisan di dalam manuskrip Lontara Sukuna Wajo dengan Lontara Akarungeng itu membicarakan, ada chapter yang membicarakan soal pembagian warisan. Dan soal pembagian warisan ini tidak sama dengan di daerah lain, karena kalau kita melihat di Wajo itu pembagian warisan, khusus untuk masalah pembagian warisan di dalam manuskrip, kita melihat bahwa masamawai urane nama kunraya, artinya sama rata. Ketika air di dalam satu wadah itu pasti rata di permukaan, dimanapun itu rata, tidak pernah air bergelombang, ada yang miring ke kiri, ada yang miring ke kanan, pasti dia
sejajar dan simetris untuk pada permukaannya. Begitupun dalam pembagian warisan. Jadi laki-laki dengan perempuan itu sama, mas sama wai antara laki-laki dengan perempuan. Prinsip ini sebenarnya diadopsi dari adat orang Wajo. Kalau dulu memang mengatakan waktu Islam baru masuk banyak membicarakan soal kewarisan juga. Tetapi kewarisan ini berkembang juga karena pada saat Islamisasi di Wajo telah dilakukan oleh Datuk Sulaiman untuk mengislamkan Arumato Wajo Lasangkuru, ini memang terjadi banyak perubahan-perubahan baik dari segi tata cara beribadah, tetapi ini tidak menjas bahwa pemahaman orang tua kita dulu salah, tetapi melalui dialog antara Datuk Sulaiman dengan Arumatoa sehingga ada persamaan bahwa soal ketuhanan Tuhan yang Maha Esa atau disebut kita Dewata Sewai itu ketemu antara Arumatoa dengan Datuk Lasangkuru Wajo. Dari persamaan prinsip keyakinan bahwa Dewata Sewai adalah Tuhan yang tunggal, yang Maha Esa, yang satu, itu sama keyakinan yang telah diyakini oleh Arumato Wajo dan apa yang akan dibawa oleh Datuk Sulaiman. Jadi Datuk Sulaiman tidak serta-merta menerangkan bahwa soal ketuhanan adalah ini Tuhan yang Maha Esa, yang ini yang harus kamu anut, tetapi lebih dahulu mengadakan diskusi, mengadakan dialog dengan Datuk Sulaiman sehingga menemukan titik tengah. Dari pemahaman ini antara Datuk Sulaiman dengan Arumatoa ketemu, maka keyakinannya ini sama, maka jalanlah secara bersama. Dan ketika pada masa pemerintahan Matoa Lamameng itu sekitar tahun 1800 itu maka datanglah pada saat pemerintahan itu datanglah seorang Sayyid Syekh yang bernama Syekh Madinah. Namanya itu Syekh Madinah Abdurrahman. Disinilah ada aturan yang diterapkan tentang di situ Nafak Getengi Sarae. Jadi Nafak Getengi Sarae menegakkan syariat Islam pada zaman itu, pada zaman Arumatoa Lamameng ketika Syekh Madinah datang. Dan di situ maka diaturlah kalau di dalam manuskrip Lontara Sukuna Wajo maka dimulailah pertama di Pabowong Arumatoa Makunreye Riwajo. Jadi kalau kita ini banyak sekali yang bisa kita kaji bahwa misalnya dari perspektif jilbab yang sekarang itu bisa ditarik pada tahun 1800 bahwa perempuan Wajo sudah mulai Makbowong Makunreye sudah mulai mengenal tutup aurat. Meskipun banyak yang mengelak pada zaman itu, tapi ini kan terus menerus digulirkan untuk masuk dan mematuhi tata cara bersyariah menurut hukum Islam ya. Kemudian menebang pohon besar sebagai tempat penyembahan berhala. Seperti juga tempat penyembahan berhala bukan pohon tetapi juga tempat siarah-siarah kuburan-kuburan keramat, kemudian memberlakukan kisas. Jadi kita juga di Wajo pernah ada tata cara pemotongan tata cara pemberlakuan kisas di Wajo ketika hukum Islam ketika mencuri itu harus potong tangan. Dan ini diterima oleh Arumatoa Lamameng dan Arumatoa menerima semua ini dari hasil dialog antara Arumatoa Wajo dengan Syekh Madinah. Dari beberapa informan saya tanya tentang Syekh Madinah dan keberadaan Syekh Madinah, beberapa orang mengatakan bahwa beliau Wahabi, tetapi saya tidak bisa menerima kalau beliau Wahabi sebelum membaca dari keseluruhan teks. Ternyata dari keseluruhan teks dialog yang tidak bisa diterima oleh orang Wajo antara orang Wajo dengan Syekh Madinah yaitu mengenai pembagian warisan atau mana, disebut dengan mana. Dalam dialog itu bahwa perempuan Wajo tidak bisa menerima pembagian majujungi makunreye malempai burane, tetapi lebih kepada masama uwai, pemberlakuan adat
untuk dalam pembagian harta itu berlaku secara merata antara laki-laki dan perempuan. Konsepsi ini tidak bertentangan sebenarnya dengan konsep Islam yang harus berkeadilan ya. Karena ketika laki-laki kalau tempat lain bahwa laki-laki adalah tulang punggung untuk membantu orang tuanya dulu untuk di sawah atau di kebun. Tetapi dalam pembacaan perempuan wajo bahwa kita juga bekerja. Ketika laki-laki turun ke sawah, pertanyaan konteksnya kembali pada saat itu. Konteksnya siapa sebenarnya yang memasak setelah ke sawah, dan siapa yang mengantar makanan ke sawah. Dan ketika panen kami juga ikut membantu. Mas Sampak. Mas Sampak kan, Mas Sampak. Jadi sama-sama sebenarnya bekerja. Makanya untuk pembagian warisan itu ya disamakan antara laki-laki dengan perempuan yang disebut dengan masama uwai. Kalau sekarang kan biasa orang mengatakan orang-orang wajah dalam sastra dalam tuturannya secara lisan menyebutnya bahwa mak bagai tunru, mak bagai sepe. Ini kita berbicara pada tataran kewarisan, bukan tataran hibah atau hibah atau wasiat. Ini berbeda. Ini soal kewarisan. Kalau hibah atau wasiat ini kan sebelum meninggal, tetapi dalam hal kewarisan itu setelah meninggal, dan ini yang berlaku di Wajo. Dari hasil penelitian ini, Syekh Madinah menerima hukum yang telah berlaku di Wajo seperti itu dan secara adat diterima. Jadi saya kira ini adalah jalan dialog untuk mempertemukan antara satu dengan yang lainnya dan ketemu. Rupanya kan adat dengan syarak juga itu saling berkesinambungan. Dan Syekh Madinah, kalau Syekh Madinah adalah orang yang fanatik tidak bisa menerima, maka akan memberlakukan majuju makun raya malempa burane dan menolak dengan konsep andai Wahabi ya, menolak konsep masa mawai. Itu yang saya dapat dari hasil penelitian ini. Jadi kita tidak boleh menjudge sebenarnya apakah ini Wahabi atau apa sebelum membaca tuntas secara konteks manuskrip itu, teks yang di dalam manuskrip. Oke, luar biasa ya. Ini baru di Wajo. Di Wajo, dan saya kira di tempat lain juga begitu, karena dari hasil penelitian kami 10 ini terkait dengan moderasi itu kami bisa bagi. Jadi ada memang dalam praktik ya moderasi beragama dalam praktik di dalam manuskrip, ada moderasi dalam konsepnya, kemudian konsep moderasi itu ada, kemudian ada memang lebih pada praktik-praktik seperti implementasinya. Dan saya kira itu masuk semua di dalam manuskrip. Dan kalau berbicara tentang manuskrip dan moderasi, jangan kita menafsirkan bahwa moderasi beragama ini adalah hal yang baru, sedangkan manuskrip ini adalah hal yang lama. Jadi tidak ada memang dalam satu manuskrip yang kami temukan khusus di Sulawesi Selatan satu bundel atau satu manuskrip yang berkaitan dengan moderasi. Jadi ini cenderung terselip pada beberapa chapter tertentu ataupun pada paragraf tertentu dalam beberapa judul manuskrip atau dalam beberapa bundel, dan teks inilah yang kami ambil, serpihan-serpihan ini kita kumpulkan yang memiliki kemudian yang 7 tadi itu yang muatan pesan keagamaan. Dan inilah yang kita klasifikasi di dalamnya. Tetapi khusus di Wajo saya hanya mengambil 2 manuskrip ini, membaca 2 manuskrip saja dalam jangka waktu 2 bulan, karena kami hanya penelitian 2 bulan untuk mengumpulkan saja, menginventarisasi, karena di dalam kajian ini memakai metode filologi, kemudian memakai pendekatan sejarah dengan antropologi agama. Jadi untuk antropologi juga masuk di dalam pendekatan kajian ini. Sedangkan untuk filologinya khusus untuk bagaimana membaca manuskrip itu dengan memakai metode filologi. Oke, luar biasa sekali. Ya, ada juga pepatah bahwa, atau yang kita berkembang di kalangan NU, bahwa untuk menjadikan orang moderat itu harus cerdas. Dan mungkin salah satu untuk mencerdaskan anak-anak bangsa
supaya bersifat moderat ini mungkin lebih banyak membaca tentang manuskrip. Tapi kira-kira apa yang lebih penting dari penelitian ini? Ya, sebenarnya yang lebih penting yang kami garis besar dari hasil penelitian ini sebenarnya kita ingin bahwa rekomendasi dari hasil penelitian ini bahwa orang tua kita dulu itu sudah mengenal yang namanya moderasi beragama. Dan ini kita sebenarnya belajar dari orang-orang tua kita dulu. Tidak seperti sekarang ya, pada situasi sekarang orang-orang lebih cenderung yang disebut dengan tadi mabuk agama ya. Terlalu mabuk agama, terlalu menjas bahwa dirinya lah paling benar, agamanya lah paling benar, tanpa membuka ruang pada orang lain. Saya kira yang konsep agamaku adalah agamaku dan agamamu lakum adalah agamamu, ya. Lakum dinukum waliyadin, itu adalah konsep moderasi beragama. Dan ini kita bisa lihat di dalam manuskrip bahwa orang-orang tua kita dulu sangat lihai untuk berdialog dan tidak menyalahkan antara satu sama lain, tetapi cenderung mengadakan dialog. Tidak seperti sekarang langsung menjas bahwa kamu kafir pada ini, padahal baru belajar kitab-kitab yang sudah diterjemahkan, kitab-kitab yang sudah diterjemahkan. Om Google YouTube, belajar di YouTube dan langsung menjas bahwa ini salah. Berbeda dengan orang-orang tua kita dulu, dengan ulama-ulama kita dulu banyak belajar dan sangat rendah hati. Misalnya di dalam manuskrip banyak sekali yang kita dapat tulisan-tulisan para ulama, tulisan-tulisan orang tua kita dulu, dan lebih banyak tidak menggunakan namanya. Jadi dia anonim tanpa menyebutkan namanya. Jadi kadang di dalam kolofonnya atau keterangan di dalam manuskrip yang menulis ini adalah hamba yang fakir, tidak pernah menyebut dirinya bahwa saya ini adalah seorang ulama besar, tidak pernah kami jumpai, tetapi menyebutnya dirinya sebagai hamba fakir dan menyebutkan namanya. Jadi kita bisa melihat bahwa sangat dalam melamu fadis sengenah, tetapi tidak pernah menjas dirinya pintar. Seperti padi. Iya, seperti padi, makin lama makin melunduk ya. Ini kita lihat juga di dalam karya-karya orang-orang tua kita dulu. Makanya selalu mengatakan anonim karena memang dari hasil dari hasil tulisannya itu ini adalah milik bersama, milik komunal, dan ini adalah konsumsi publik. Ketika misalnya itu misalnya soal keagamaan adalah konsumsi publik, namun beberapa manuskrip juga itu sifatnya tertutup ya, karena itu cenderung misalnya konsumsi orang-orang tertentu. Mungkin ada kekhawatiran misalnya silsilah kerajaan, kemudian masalah sejarah, karena terkadang juga sejarah itu kan harus melalui penelaan yang lebih mendalam. Kalau penelitian sejarah kan agak berbeda lagi. Berbeda misalnya mungkin dalam satu kerajaan karena kepentingannya maka menyebutlah kerajaannya yang paling baik, yang paling tanpa melihat kerajaan yang lain. Keunggulan Lontara Sukunawajo ini adalah salinan dari beberapa naskah. Jadi bukan naskah yang namanya Lontara Sukuna di Fasukoi disempurnakan, maka dikumpullah beberapa lontara yang ada di Wajo maupun yang di luar Wajo yang terkait dengan Wajo, kemudian itu dikumpulkan, dirembukkan bersama, kemudian ditulis ulang. Seperti itu yang ada di. Padahal yang kalau mau dipikir-pikir yang diskusi keagamaan tadi dari Lontara Sukunawajo itu adalah Lasang Puru Patau Mulai Jaji dengan Datu Sulaiman. Posisinya ini adalah raja pada saat itu. Andai mau egoismenya yang dibawa, otomatis tidak mau menerima. Tapi karena moderat, mau berdialog, menyamakan persepsi, makanya jalan bersama dan diterimalah Islam di Wajo. Tapi mungkin saya pernah juga mendengar, bukan dari sisi manuskrip, tapi lebih kepada
ucapan-ucapan, diskusi-diskusi bahwa apakah betul sebegitu moderatnya penerimaan Islam di Wajo hanya dengan diskusi. Apalagi kalau orang-orang atau leluhur kita itu punya kesaktian tidak menjadi raja begitu saja. Dan ini juga mau saya tanyakan kepada Ibu bahwa apakah semoderat itu raja-raja kita terdahulu untuk menerima Islam? Ya, kalau memang kita berkaca pada beberapa lontara, mungkin beberapa pemirsa sudah tahu bahwa ada ruang-ruang sebenarnya yang mengkotak-kotakkan kita ya, terutama di dalam bercerita tentang Telung Poncoe. Yeah. Ketika berbicara tentang Telung Poncoe, Bone Sopeng Wajo, maka yang masuk menyusupi adalah goa untuk mengobrak-abrik Telung Poncoe dengan istilah musuh seleng ya. Yeah. Musuh seleng. Tetapi kita juga tidak bisa melihat ini dengan serta-merta bahwa musuh aselengan ini sebagai perang untuk mengislamkan. Kalau kita membacakan untuk mengislamkan orang itu sangat humanis ya. Saya kira ketika memang masuk pada ranah politis, mungkin kalau kita seperti pilkada sekarang ya, kalau kita menarik dari masa lalu kekinian, apalagi kan pada saat itu memang ini kan perang antara mereka. Dari masa lalu kekinian seperti juga halnya pilkada. Jadi banyak orang bagaimana caranya supaya menang. Begitupun untuk menundukkan kerajaan-kerajaan ini, maka disebutlah dengan musuh seleng. Padahal kalau di dalam musuh seleng, kalau saya membacanya kembali, memang melalui peperangan setelah ditaklukkan, maka Wajo diislamkan oleh Datuk Sulaiman atas kekalahan Wajo terhadap Goa pada tahun 1610. Tetapi coba kita membaca ulang kembali. Kenapa pada saat ditundukkan, kenapa ada lagi dialog? Coba kita lebih kritis lebih kritis menanyakan kepada diri kita sendiri sebagai pengkaji ataupun sebagai peneliti. Kenapa misalnya ada lagi dialog? Padahal sudah kalah. Padahal ini kan sudah kalah ya. Di dalam sebuah alur film atau sutradara kan ketika kalah kan untuk mengalahkan itu tidak ada lagi dialog. Seharusnya kan dialog dulu, setelah dialog itu tidak mau ya kita serang, taklukkan, kemudian mengislamkan. Tetapi ini kan terbalik. Perang dulu, kemudian ada dialog. Jadi ada apa? Jadi kita juga harus kritis dalam membaca lontara yang ada. Jadi kita juga harus melihat bahwa lontara yang sekarang yang kita baca adalah lontara salinan. Tidak ada lontara yang berbicara misalnya pada tahun 1600. Ini yang kita peroleh ini adalah lontara salinan. Jadi ada perubahan, kemudian kita melihat juga konteksnya seperti apa. Lontara yang dulu ini karena kita berada di daerah tropis yang bahannya misalnya menggunakan daun atau daun lontar itu sangat dalam, kemudian medianya kertas. Ini kan sangat mudah ketika beradaptasi, mudah lapuk, mudah rapuh, ketika beradaptasi dengan udara-udara lembab. Jadi cenderung akan mudah rusak. Dan untuk tahun 1600 sampai sekarang saya belum memperoleh manuskrip yang ditulis pada tahun 1600. Tetapi salinan. Tapi untuk menceritakan tahun 1600 itu diperoleh manuskrip ini banyak, diperoleh tahun 1800, tahun 1900-an itu banyak berseliweran. Dan ini adalah sebenarnya sumber primer dari pengkajian-pengkajian baik sejarah, soal keagamaan seperti tadi yang saya sebutkan di awalnya. Jadi cukup ini mendorong para pendengar Radio Suara Asadia maupun pemirsa yang ada di Asadia Channel
untuk lebih giat menggali potensi-potensi yang ada yang diwariskan oleh leluhur kita. Saya kira Litbang Agama menyediakan ada lebih 400 manuskrip yang sudah dikatalog, dan ini sudah digitalisasi oleh Litbang Agama Makassar. Mungkin di sini ada mahasiswa IAI Asadia yang mau mengkaji manuskrip dari segi misalnya kajian fikih, dari kajian hadis, dari segi kajian pendidikan, itu bisa datang ke Litbang Agama untuk memperoleh data-data ini yang dijadikan sebagai sumber penelitian. Kami terbuka saja, siapapun welcome untuk belajar di Litbang Agama, karena fungsi kita seperti ini menyediakan juga data dari hasil penelitian ini. Kita meneliti di ranah, misalnya ini khusus untuk di penelitian moderasi beragama berbasis manuskrip. Mungkin di tempat lain di Wajo ada satu komunitas, lembaga ataupun institusi yang akan meneliti tentang moderasi beragama dalam sastra lisan. Itu tidak ada masalah, dan itu terbuka untuk kajian-kajian selanjutnya untuk melanjutkan kajian kami. Seperti itu. Iya. Mungkin untuk podcast ini sebagai close statement kepada pemirsa ASADIA Channel, supaya bagaimana generasi-generasi muda lebih mau belajar, mengenal sejarah, melihat bagaimana moderasi beragama leluhur kita, supaya bisa termotivasi. Ya, saya kira kita untuk generasi sekarang ya, pertama saya di ASADIA dulu, karena ASADIA salah satu pioner di sini yang masih menyelamatkan aksara lontara bahasa Bugis melalui dengan nyantri kitab-kitab kuningnya. Kalau bahasa kita di sini benteng terakhir. Ya, dan ini harus dikembangkan lagi lebih giat, karena ini adalah pertahanan terakhir di ASADIA. Dan saya kira ini memang butuh juga penggiat di ASADIA, bukan hanya kajian kitab kuning, mungkin suatu saat nanti membuat satu komunitas sendiri kajian lontara yang ada, dan ini bisa misalnya baik bisa dijadwalkan per minggu atau per bulan, yang penting ini rutin saja. Dan ada pengampunya, saya kira ini luar biasa. Dan untuk anak generasi sekarang yang sangat sudah lincah dengan hanggelnya, mungkin ini hanggelnya bisa dialihkan ke aksara lontara, dan sekolah-sekolah yang ada di sini lebih giat lagi dalam misalnya pelajaran muatan lokal ataupun beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa diintegrasikan dengan aksara lontara. Ini yang harus dikembangkan untuk generasi kita, karena siapa lagi yang akan mengenal, yang tahu leluhur kita kalau bukan sendiri. Dan bangsa yang kuat itu adalah bangsa yang mengenal budayanya. Jika kita tidak mengenal budaya, maka kita mudah ditumbangkan oleh orang-orang yang ada di luar. Saya kira ketika anak-anak sudah mengenal budayanya melalui manuskrip, maka kita akan kuat. Itu adalah supaya tidak jadi radikal. Ya, saya kira ini yang harus kita kaji lebih mendalam, dan ini adalah PR kita bersama, bukan saja PR untuk Litbang Agama, tetapi PR dari segala lembaga maupun lini yang ada, dan ini butuh kolaborasi antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya berkenan hadir di ASADIA Channel dalam acara podcast santri. Dan yang sangat menarik dari buku ini atau penelitian ini adalah selama ini yang kami kenal dalam literasi atau tentang kebudayaan itu sisi maskulinnya, sisi bagaimana kekuatan daerah masing-masing. Tetapi dalam penelitian ini mengangkat bagaimana moderasi dalam beragama di leluhur kita. Sekali lagi terima kasih banyak, luar biasa karyanya. Insyaallah mabarakah. Demikian, wallahumma fiqh lakum tarik wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.